Kita baca Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki tiang dari emas. Dan di tengah-tengah kaki tiang itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke7 kaki tiang emas itu. Ke7 bintang itu ialah malaikat ke7 jemaat, dan ke7 kaki tiang itu ialah ke7 jemaat." Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20 membahas hal-hal yang telah kau lihat. Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 18 dan 20 mengenai penglihatan Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 16 mengenai 8 ciri-ciri Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki tiang dari emas. Dan setelah aku berpaling, dalam Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 18, kita mendapat penglihatan tentang Kristus yang dimuliakan, yang merupakan bagian pertama dari Wahyu pasal 1 ayat 19. 7 kaki tiang dari emas. 7 kaki tiang melambangkan 7 jemaat. Wahyu pasal 1 ayat 20. Wahyu pasal 1 ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki tiang itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Serupa anak manusia. Daniel pasal 7 ayat 13, 14, dan pasal 10 ayat 5 sampai 10. Wahyu pasal 10. Deskripsi 8 kali lipat tentang Kristus. 1. Tubuhnya dibalut pakaian sampai ke kaki dan diikat dengan ikat pinggang emas. Wahyu pasal 1 ayat 13. Ayat tandingan Daniel pasal 10 ayat 6. 2. Rambutnya putih seperti wol dan salju. Wahyu pasal 1 ayat 14. Ayat bandingan Daniel pasal 7 ayat 9. 3. Matanya bagaikan nyala api. Wahyu pasal 1 ayat 14, pasal 19 ayat 12, Daniel pasal 10 ayat 6, ayat bandingan Habakuk pasal 1 ayat 13. 4. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Wahyu pasal 1 ayat 15, pasal 10 ayat 1, Daniel pasal 10 ayat 6. 5. Suaranya bagaikan desau air bah. Wahyu pasal 1 ayat 15, pasal 8 ayat 5, pasal 10 ayat 2 sampai 4, pasal 11 ayat 15, pasal 14 ayat 2, pasal 16 ayat 17 sampai 18, pasal 19 ayat 6. Mazmur pasal 29, Ibrani pasal 12 ayat 26, Daniel pasal 10 ayat 6. 6. Tangan kanannya memegang 7 bintang yang melambangkan pastor gereja. Wahyu pasal 1 ayat 20. 7. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Wahyu pasal 1 ayat 16, pasal 2 ayat 12, 16, pasal 19 ayat 15, 21. Ayat bandingan Efesus pasal 6 ayat 17, Ibrani pasal 4 ayat 12. 8.
Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Wahyu pasal 1 ayat 16, pasal 10 ayat 1, dan Daniel pasal 10 ayat 6. Wahyu pasal 1 ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata, dan matanya bagaikan nyala api. Wahyu pasal 1 ayat 15. Dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Wahyu pasal 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18 mengenai tampak penglihatan pada Yohanes. Ayat pandingan, Yesaya pasal 6, Yeskiel pasal 1 ayat 28, pasal 2 ayat 3, Daniel pasal 8 ayat 27, pasal 10 ayat 5 sampai 18, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 8. Wahyu pasal 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Sama seperti orang yang mati. Perhatikan dampak penglihatan ini pada Yohanes. Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut, ditemukan 80 kali dalam kitab suci. Umumnya, Tuhan menenangkan rasa takut manusia karena kehadirannya. Wahyu pasal 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan yang hidup, ini mengidentifikasi orang tersebut sebagai Kristus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25 sampai 36, 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 23, Kolose pasal 2 ayat 14 sampai 17, Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 15, Yohanes pasal 21 ayat 14. Segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci melambangkan kekuasaan dan otoritas. Wahyu pasal 1 ayat 18, pasal 3 ayat 7, Matius pasal 16 ayat 19, pasal 18 ayat 18, dan Yesaya pasal 22 ayat 22. Wahyu pasal 1 ayat 19 mengenai kunci penafsiran kitab Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 11 dan 19 dengan Wahyu pasal 4 ayat 1. Wahyu pasal 1 ayat 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Tuliskanlah. Yohanes sekarang diperintahkan untuk menulis. Wahyu pasal 1 ayat 19. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 11, dia diperintahkan untuk menulis apa yang akan dia lihat. Sekarang Yohanes diperintahkan untuk menulis apa yang telah dia lihat, penglihatan. Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 18. Wahyu pasal 1 ayat 19. 3 lipat kunci kitab Wahyu. 1. Tuliskanlah apa yang telah kamu lihat, yaitu penglihatan tentang Kristus di tengah-tengah kaki Dian. Wahyu pasal 1. Tuliskan yang terjadi sekarang, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan gereja yang ditulis Yohanes dalam Wahyu pasal 2 sampai 3. 3. Tuliskanlah hal-hal yang akan terjadi setelah pengangkatan, yaitu peristiwa-peristiwa yang harus terjadi sesudah gereja. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 5. Ini menunjukkan pembagian 3 bagian dalam kitab Wahyu. Setelah Yohanes menulis hal-hal yang telah dia lihat dalam penglihatan kitab Wahyu pasal 1, dan setelah ia menulis hal-hal yang ada, yaitu hal-hal mengenai gereja dalam Wahyu pasal 2 dan 3, Yohanes disuruh naik ke sini ke surga, dan aku akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang harus terjadi sesudah gereja. Wahyu pasal 4 sampai pasal 22. Jika hal-hal dalam Wahyu pasal 4 sampai 22 harus setelah dengan hal-hal gereja,
Maka hal-hal pasal 4 sampai 22 tidak akan digenapi bersamaan dengan hal-hal gereja. Ini berarti bahwa setiap peristiwa dalam Wahyu pasal 4 sampai 22 harus digenapi setelah pengangkatan gereja-gereja. Ini juga berarti bahwa tidak ada peristiwa sejarah atau masa kini yang mungkin merupakan penggenapan peristiwa apapun dalam Wahyu pasal 4 sampai 22. Wahyu pasal 1 ayat 20 mengenai simbol-simbol yang ditafsirkan. Wahyu pasal 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Rahasia. Dalam bahasa Yunani, mysterion digunakan 4 kali dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 20, pasal 10 ayat 7, pasal 17 ayat 5, 7. Ketujuh kaki dian dalam bahasa Yunani, Luknia, kaki dian atau lampu portable digunakan 7 kali dalam kitab Wahyu, pasal 1 ayat 12, 13, 20. Wahyu pasal 2 ayat 1, 5, pasal 11 ayat 4. Malaikat ketujuh jemaat. Malaikat dalam bahasa Yunani, Angelos, kurir atau pesuruh. Di sini mengacu pada gembala dari 7 gereja. Ini digunakan untuk manusia. Di kitab Wahyu pasal 1 ayat 1, 20. Pasal 2 ayat 1, 8, 12, 18. Pasal 3 ayat 1, 7, 14. Pasal 15 ayat 1, 6, 8. Pasal 16 ayat 1 sampai 17. Pasal 17 ayat 1. Pasal 21 ayat 9, 17. Pasal 22 ayat 8 sampai 10. Ketujuh jemaat. Pesan kepada gereja-gereja diberikan segera setelah penglihatan Kristus dalam Wahyu pasal 1. Pasal 2 dan 3 merupakan bagian kedua dari kitab Wahyu dan hanya memuat hal-hal yang berkaitan dengan gereja-gereja di bumi sampai pengangkatannya. 1 Korintus pasal 15 ayat 23, 51 sampai 58, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 17. Penerapan kitab Wahyu 3 kali lipat. 1. Penerapan lokal pada gereja-gereja pada zaman Yohanes. Kitab Wahyu pasal 2 dan 3 menggambarkan kondisi aktual di 7 gereja lokal di Asia Kecil, pantai barat Turki modern. Hal ini jelas dari pesan-pesan itu sendiri dan juga dari Wahyu pasal 1 ayat 4, 11, 20. 2. Penerapan nubuatan kepada gereja-gereja selama dispensasi kasih karunia ini sampai pengangkatan gereja. Mengungkapkan kondisi rohani di gereja-gereja lokal dan individu-individu di gereja. 3. Penerapan individu. Sehingga individu di gereja manapun, di generasi manapun, dapat diperingatkan dan mendapat manfaat dari kegagalan 7 gereja. Wahyu pasal 1 ayat 3, pasal 2 ayat 7, 11, 17, 26, pasal 3 ayat 5, 12, 21. 10 poin kesamaan suratan Wahyu pasal 2 dan 3. Wahyu pasal 1 ayat 20. 1. Hampir di semua surat terdapat rujukan pada satu atau lebih rincian deskripsi Kristus dalam Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 16. 2. Masing-masing ditujukan kepada gembala-gembala. 3. Setiap gereja dipuji atas pekerjaannya, kecuali yang terakhir. 4. Tiap-tiap jemaat ditegur, kecuali jemaat kedua dan keenam. 5. Setiap jemaat diperintahkan bertobat, kecuali jemaat kedua, keempat, dan keenam. Yang keempat mempunyai dosa yang patut disesali, namun tidak diperintahkan untuk melakukannya. 6. Peringatan akan penghakiman diberikan kepada semua jemaat, kecuali jemaat kedua dan keenam.
7. Masing-masing jemaat lebih korup dibandingkan jemaat-jemaat sebelumnya, kecuali jemaat pertama, kedua, dan keenam. Yang pertama dipuji karena 10 hal, yang terakhir ditegur karena 10 hal. 8. Janji-janji kepada para pemenang ada pada masing-masing. 9. Masing-masing mempunyai nasihat yang sama untuk didengar. 10. Yohanes diperintahkan untuk menulis dalam setiap kasus. Ketika Yohanes menyelesaikan satu surat, dia diarahkan kepada siapa yang harus ditulis dan apa yang harus ditulis sampai surat terakhir selesai. Kemudian Yohanes diperintahkan untuk menulis tentang hal-hal yang harus terjadi setelah pengangkatan gereja. Wahyu pasal 1 ayat 19, pasal 4 ayat 1.